Perkenalkan, nama saya David Kusuma Putra, semester 2 Teknik Mesin dari Akademi Teknologi Warga Surakarta. Sini saya akan menjelaskan tentang underwater welding. Pengertian pengelasan underwater. Underwater welding adalah pengelasan yang dilakukan di bawah air, umumnya di bawah air laut. Sering sekali digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada badan kapal dan perbaikan struktur kapal, konstruksi pipa air, konstruksi pipa minyak dan gas, konstruksi jembatan di atas air maupun konstruksi rig atau pengeboran lepas pantai, bangunan lepas pantai serta konstruksi yang terendam di dalam air. Ada dua metode dalam pengelasan underwater. Yang pertama, metode pengelasan basah atau wet underwater welding, di mana proses pengelasan ini berlangsung dalam keadaan basah, dalam arti bahwa elektroda maupun benda langsung berhubungan dengan air. Aplikasi pengelasan ini hingga kedalaman 150 meter di bawah air laut. Metode pengelasan ini memberikan hasil yang kurang memuaskan. Di samping memerlukan welder yang memiliki keahlian menyelam yang tangguh dan memerlukan pakaian khusus untuk selam, dan gelembung gas yang terjadi selama pengelasan dapat mengganggu pandangan seorang welder dalam mengelas. Adapun proses pengelasan yang dipakai yaitu SMAW, FCAW, dan plasmik. Metode pengelasan yang kedua adalah metode pengelasan kering atau dry underwater welding. Metode pengelasan ini tidak jauh berbeda dengan pengelasan pada udara terbuka. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan suatu peralatan yang bertekanan tinggi yang biasa disebut dengan dry hyperbaric weld chamber, di mana alat ini secara otomatis didesain kedap air layaknya kapal selam. Aplikasi pengelasan ini hingga kedalaman 150 meter dari permukaan laut. Seorang welder atau diver sebelum menjalankan tugas ini tidak boleh langsung terjun pada kedalaman yang dituju, tetapi harus menyesuaikan terlebih dahulu step by step tekanan yang terjadi pada kedalaman yang dituju. Otomatis untuk pengelasan satu join saja membutuhkan waktu yang lama karena harus menyesuaikan tekanan pada kedalaman. Memasuki kendala pada pengelasan underwater. Pertama, berdasarkan pengalaman yang ada di industri, teknik pengelasan ini hanya dilakukan sampai kedalaman 30 meter saja. Kedua, kinerja proses shield metal ARC dari elektroda ferritik memburuk dengan bertambahnya kedalaman. Produsen elektroda komersial juga menyarankan penggunaannya sampai kedalaman 100 meter saja. Ketiga, sifat hasil pengelasan juga memburuk dengan bertambahnya kedalaman, terutama ductility dan toughness. Hasil pemecahan masalah underwater welding. Pertama, pemakaian termit elektroda juga bisa digunakan. Elektroda jenis ini akan memproduksi panas yang tinggi dan pemberian material las weld metal yang sedikit sehingga mengurangi kecepatan pendinginan dari hasil pengelasan oleh suhu di sekitarnya, sehingga terjadi semacam proses post welding heat treatment. Kedua, pemakaian elektroda dengan oxidizing agent. Agen ini akan menyerap kembali gas hidrogen atau oksigen yang terserap di HAZ. Ketiga, teknik buttering juga bisa digunakan terutama untuk material dengan CE lebih dari 0,4%. Elektroda baterai yang digunakan bisa elektroda yang punya oxidizing agent atau elektroda termit. Penggunaan teknik las underwater. Pertama, perbaikan kesalahan pada desain. Dua, merepair kerusakan yang terjadi karena gelombang angin tabrakan antar kapal. Ketiga, penambahan struktur pada rangka di dalam air.
Perlengkapan yang digunakan pada pengelasan underwater. Pertama, yang utama yaitu mesin las, 2 kawat las, 3 kabel las, 4 sarung tangan karet, 5 jipping hammer, 6 sikat kawat, 7 kontrol pemutus arus, dan 8 pakaian untuk menyelam. Sekian dan terima kasih dari saya.